Pernah nggak sih kamu lagi sibuk-sibuknya, terus tiba-tiba berhenti sejenak dan kepikiran, sebenarnya aku hidup ini buat apa ya? Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng pertanyaan super besar itu. Kita akan gali 5 tujuan hidup yang percayalah bisa banget mengubah cara kita memandang segalanya. Tiap hari kan kita gitu-gitu aja, bangun, kerja, ngejar ini itu. Tapi pas lagi diem sendirian, suka muncul tuh pertanyaan, buat apa sih semua ini? Kita ngejar karir, ngejar duit, pengen diakui orang. Tapi anehnya, pas semua itu udah dapet, kok rasanya masih ada yang kosong ya di dalam hati? Dan ini dia nih perasaan yang susah banget dijelasin. Rasanya sepi padahal lagi di tengah orang banyak. Merasa hampa padahal kalau dilihat dari luar hidup kita kayaknya baik-baik aja kan. Tapi rasanya ya cuma kayak robot aja, jalan tapi nggak bener-bener hidup. Perasaan kayak tersesat ini sebetulnya bukan pertanda buruk loh. Anggap aja ini sebuah panggilan. Panggilan buat kita berhenti sejenak, napas dulu, terus cari jawaban yang lebih dalam. Yuk kita mulai perjalanan ini sama-sama. Oke, jadi intinya di sini nih, arah hidup kita itu tergantung banget sama tujuan akhir kita. Kalau tujuan kita itu cuma duniawi, harta, jabatan, pujian, kita pasti bakal gampang banget goyah. Kenapa? Karena dunia itu pasti bakal ngecewain. Tapi kalau tujuan kita itu Tuhan, kita bakal tetap tenang, adem ayem, bahkan pas seluruh dunia kayaknya menolak kita. Kope, sekarang kita masuk ke tujuan yang pertama. Ini fondasinya, akarnya dari semua tujuan lain. Apa itu? Yaitu menjadikan seluruh hidup kita sebagai sebuah ibadah. Al-Quran itu to the point banget soal ini. Ayat ini benar-benar jadi dasar dari segalanya. Jadi, kita diciptakan itu bukan cuma buat, ya sekedar hidup, makan, tidur, kerja, bukan. Ada tujuan yang lebih besar untuk mengenal dan beribadah kepada Sang Pencipta. Nah, disinilah sering ada salah kaprah. Dengar kata ibadah, pikiran kita langsung ke sholat, puasa, ngaji, kan? Padahal konsepnya jauh lebih luas dari itu. Ibadah itu setiap hal yang kita lakukan selama niatnya tulus untuk mencari ridho Tuhan. Coba deh lihat perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Kita sering kejebak di pemahaman yang sempit, ibadah itu cuma ritual, cuma di masjid. Padahal makna sebenarnya jauh lebih luas, mencakup setiap tindakan kita, dimanapun kita berada, bahkan pas lagi sibuk-sibuknya kerja. Contohnya apa? Banyak banget. Kerja jujur di kantor, itu ibadah. Sabar pas lagi kena musibah, itu ibadah. Memaafkan orang yang nyakitin kita, wah itu ibadah level tinggi. Bahkan tidur. Ya, tidur pun bisa jadi ibadah kalau niat kita buat ngumpulin tenaga biar besok bisa berbuat baik lagi. Tiba-tiba, hidup yang tadinya terasa rutin dan kosong jadi punya makna di setiap detiknya. Oke, dari tujuan internal, sekarang kita beralih ke tujuan eksternal. Tujuan kedua adalah peran kita sebagai penjaga di muka bumi. Atau dalam Islam, kita kenal dengan istilah khalifah. Ayat ini tuh bukan cuma cerita tentang manusia pertama loh. Ini adalah mandat buat kita semua, setiap manusia. Tuhan bilang, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Itu artinya, kita ditunjuk langsung jadi perwakilannya di sini. Eits, tapi jangan salah sangka dulu. Jadi khalifah itu bukan berarti jadi penguasa yang semena-mena. Sama sekali bukan. Ini tentang tanggung jawab, tentang amanah. Tugas kita itu merawat bumi, menjaga hubungan baik antar sesama, dan menebar kebaikan dimanapun kita berada. Setiap perbuatan baik kita, sekecil apapun, itu adalah bagian dari tugas besar kita. Nah, sekarang tujuan ketiga. Ini sesuatu yang nggak bisa kita hindari, suka atau nggak suka, yaitu memahami bahwa hidup ini adalah sebuah jalan yang penuh dengan ujian. Ini pengingat yang jelek banget ya. Hidup dan mati itu sengaja diciptakan untuk menguji kita. Buat apa? Buat melihat siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Jadi dari sananya, hidup ini memang didesain sebagai arena ujian, bukan tempat buat santai-santai doang. Dan ini mindset yang harus kita pegang. Saat kita diuji, itu bukan berarti Tuhan benci sama kita. Justru sebaliknya. Itu tanda dia lagi perhatian sama kita. Ujian itu kayak proses detox, proses pemurnian. Cara Tuhan buat membersihkan hati kita dan pada akhirnya menguatkan iman kita. Metaforanya indah banget kan? Kayak api yang memisahkan emas murni dari kotoran-kotorannya. Nah, kesulitan hidup itu apinya. Dia memurnikan iman kita, membakar semua yang gak tulus, sampai yang tersisa cuma keyakinan yang murni. Hasilnya, kita jadi lebih kuat dan yang paling penting, lebih dekat sama Dia.
Selanjutnya, kita bahas tujuan keempat dan kelima, yang sebenarnya ini satu paket. Ada 2 perjalanan yang harus kita tempuh, perjalanan ke dalam diri dan perjalanan keluar. Ada sebuah pepatah bijak yang bilang, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dalam banget kan? Artinya, jalan buat kenal Tuhan itu dimulai dari kenal diri kita sendiri. Tanda kebesarannya itu nggak cuma di langit dan bumi, tapi juga ada di dalam diri kita masing-masing. Perjalanan ke dalam itu gimana caranya? Pertama, kita harus jujur sama diri sendiri. Sadari kalau kita ini lemah, rapuh, banyak kurangnya. Nah, dari kesadaran inilah nanti akan muncul rasa rendah hati. Kita jadi paham, oh ternyata aku nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Disitulah kita mulai benar-benar butuh Dia. Nah, kalau perjalanan ke dalam tadi sudah kita lakukan, buahnya adalah perjalanan keluar. Otomatis, kalau hati kita udah nyambung sama Tuhan, pasti kita jadi pengen berbuat baik buat orang lain. Jadi, gak mungkin orang yang imannya bener itu egois. Pasti dia akan jadi sumber kebaikan dan rahmat buat sekitarnya. Oke, setelah kita bahas kelima tujuan tadi, sekarang kita sampai di puncaknya. Apa sih tujuan akhir dari semua perjalanan ini? Kemana kita akan berlabuh? Coba renungkan kalimat ini. Hidup ini adalah perjalanan pulang. Sederhana, tapi dalam banget maknanya. Semua suka duka, semua naik turun yang kita alami, itu semua bagian dari perjalanan kita untuk kembali ke rumah, ke tempat asal kita. Ayat ini pasti sering kita dengar ya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ini adalah penegas, pengingat paling kuat bahwa nggak ada yang abadi di dunia ini. Kita datang dari Dia dan destinasi akhir kita ya kembali kepadanya. Jadi, sebagai penutup, ada satu pertanyaan penting buat kita renungkan sama-sama. Kalau hidup ini adalah perjalanan pulang, bekal apa yang sudah kita siapkan? Karena yang bisa kita bawa pulang nanti bukanlah harta atau jabatan, tapi hanya amal, iman, keikhlasan, dan kebaikan yang kita tanam selama di perjalanan ini. Sudah cukupkah bekal kita?